Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, setelah beberapa waktu kita libur ya, karena memang liburan semester dan di Jawa Barat baru tanggal 9 kemarin masuk, maka kita mulai di hari ini dengan materi yang berbeda ya, permintaan Ustadz Andika. Waktu itu Mas bahas tentang guru ya. Sudah saya carikan buku-buku tentang guru, ya saya nemu buku ini, nggak kelihatan, 101 kesalahan guru ya dalam pembelajaran ini. Ya berarti temanya ini sama seperti bedah buku aslinya, tapi bedah buku punya orang lain ya. Ini punyanya Pak Erwin Widiasworo. Ya. Oke, bentar, screenkan dulu dari sini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Ya, jadi di sini saya nulisnya yang perlu diperbaiki ya, guru di dalam KBM, atau mungkin kalau Tandika tadi yang perlu diperhatikan seorang guru di dalam pembelajaran ya. Ini tentu tidak akan saya bedah dalam satu hari ya, karena satu-satu nggak akan juga mungkin kita baca semuanya. Intinya saya ambil di situ poin-poinnya saja ya. Nanti penjelasannya ya ada tambahan-tambahan gitu. Ya. Adapun yang mungkin hampir sama ya saya jadikan satu seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki atau yang perlu diperhatikan di dalam KBM oleh seorang guru itu ada berbagai macam ya. Di antaranya nanti kita akan membahas tentang ini dalam hal penampilannya seorang guru itu bagaimana ya. Terus di dalam hal kedisiplinannya seorang guru itu disiplin yang seperti apa? Contohnya misalkan memakai kostum yang seragam sesuai dengan hari itu, ya itu termasuk bentuk kedisiplinan, termasuk kedisiplinan dalam hal waktu ya. Lalu dalam hal kompetensi yang harus dicapai oleh guru, yang harus guru belajar itu apa? Ya. Intinya dia terus mengasah kemampuannya meskipun mungkin di luar materi yang dia punya, yang memang dia ajarkan ke orang lain. Lalu bagaimana dalam proses pembelajarannya, bagaimana dalam mengevaluasi pembelajaran. Terus yang keenam dalam administrasi pembelajaran. Terus yang ketujuh dalam berpikir dan bersikap. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin saya bahas 2 poin dulu ya. Ya, dalam hal ini karena poin yang lain belum sempat saya bikinkan PowerPoint juga dan mau saya rangkum tapi belum sempat saya rangkum. Nah, di dalam hal penampilan yang perlu diperhatikan di dalam seorang dalam mengajar yaitu good grooming ya, good grooming. Saya pernah bertanya ke guru bahasa Inggris waktu itu saya bimbing satu anak untuk LKS ya, lomba kegiatan sekolah se Jawa Timur kalau nggak salah ya. Itu diantaranya ketika dia presentasi harus memakai bahasa Inggris sebagai nilai plus ya. Kalau pakai bahasa Inggris boleh, cuman kalau dia bisa pakai bahasa Inggris ada nilai plus. Maka saya memanggil guru bahasa Inggris untuk mengajarkan dia mentranslate bahasa apa kata-kata yang sudah dia tulis dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya. Sambil menunggu itu dia sebenarnya sudah membuat bahasa Inggrisnya, tapi dia pakai Google Translate dan tanya ke teman. Itu ada istilah good looking. Biasanya kan orang-orang dalam bekerja itu kan yang dicari yang pertama good looking. Ya. Ini kata guru bahasa Inggris keliru. Kenapa kok keliru? Karena good looking itu istilahnya dia cantik, ganteng, sikapnya bagus, itu dari lahir ceper begitu, bukan dibentuk.
ya. Jadi ya alamiah, tahu-tahu ya sudah seperti itu dari lahirnya. Itu namanya good looking, ya. Sedangkan kita nggak akan mungkin seperti itu, maka yang benar adalah good grooming. Karena kalau good grooming ya itu bisa dibentuk. Misalkan bocah ireng begitu ya, kulitnya sawo matang atau yang hitam itu, tapi bisa dibentuk good groomingnya dengan apa? Ya cara penampilannya dia bagaimana. Terus mungkin ya kalau di umum itu ya dandanannya begitu kan. Juga sikapnya dia, lalu etikanya dia, cara berbicaranya dia, sopan santun, itu namanya bagian dari good grooming. Ya. Ya, istilahnya kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke bank, ya, ke customer service lah, mau buka tabungan atau ada komplain masalah di rekening, ya kan ke customer service. Perhatikan di situ, tampilannya matching, ya karena seragam ya. Dan dananya juga seperti itu, baik laki-laki maupun yang perempuan, rapi, ya, rapi. Terus dia memperkenalkan diri dengan saya ini, dengan bapak siapa, dengan bisa saya bantu. Ini namanya dari bagian dari good grooming. Ya. Ketika dia mau fotokopi, saya mohon izin untuk saya fotokopi dulu ya bapak. Setelah dia kembali, terima kasih bapak telah menunggu. Nah, itu termasuk dari bagian good grooming. Nah, apa sih itu? Ya, grooming. Jadi bentuk citra diri yang terpancar dari seseorang, dan itu merupakan sarana komunikasi. Ya. Jadi terpancar dari seseorang dan merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Nah, penampilan seorang guru itu sangat berpengaruh pada ketertarikan peserta didik dalam mengikuti KBM. Setiap yang melekat pada guru akan dilihat secara seksama, ya, mulai dari sepatunya, pakaiannya, ya, rambut atau jilbabnya, aksesoris hingga cara berjalannya guru itu dilihat. Bahkan nantinya ketika memang dia mengidolakan Anda, ya, ketika memang dia mengidolakan Anda sebagai guru, ketika nanti dia menjadi guru akan sama persis dengan apa yang Anda lakukan waktu itu. Ya. Secara tidak sadar dia akan meniru. Ya. Misalkan guru itu penjelasannya bagus, tapi dia guru itu memang nggak suka berdiri muter-muter. Ya sudah, ketika dia mengajar dia akan duduk begitu. Ya. Itu contohnya. Ya. Jadi penampilan seorang guru baik di kelas maupun di masyarakat itu mengundang berbagai penilaian dan asumsi. Ya. Maka mungkin ya Bapak Ibu guru ya ketika sekolah atau mengajar di Anida itu berjilbab panjang, bahkan harus bercadar misalkan. Nah, asumsinya kan bagus. Jangan sampai ketika keluar dari mengajar, misalkan sudah pulang sekolah, terus malah nggak jilbaban begitu. Ya mungkin kalau nggak masih nggak cadaran ya nggak masalah ya, karena memang cadar atau tidak itu ya khilaf. Nanti lebih jelasnya silahkan langsung tanya ke Ustadz Andika ya. Bagaimana sih hukum cadar? Tapi bahkan mungkin sampai nggak berjilbab, ya tentu ini asumsinya akan berbeda. Ya, jangan sampai seperti itu. Penilaian juga akan berbeda. Oh, ning kono mek tinggi seragam tok ternyata. Akhirnya kan penilaiannya kan jelek, buruk. Belum lagi kalau misalkan jelas-jelas dia pakai jaket Anida begitu misalkan ya. Ternyata di sana omongannya kasar, ya. Terus bahkan buat heboh. Ya. Ya ini asumsi yang tidak bagus nanti. Oh, Anida nanti jelek. Terus nggak usah sekolah di sana nanti. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, oleh karena itu, seorang guru harus bisa menciptakan kesan dan asumsi yang baik demi kebaikan diri dan masa depan bangsanya. Sulit ya, begitu ya. Tapi ya memang harus dilatih. Artinya Anda guru, digugu dan ditiru, ya, tentu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Mungkin bisa jadi ada anak didik Anda, panjenengan yang
tetanggaan dengan panjenengan. Nah, ini dia akan meniru nanti, begitu. Atau mungkin ada anak didik panjenengan yang mungkin masih saudara dengan panjenengan, ya itu akan meniru. Gitu. Maka ya perhatikan di situ. Ya. Ini dari good grooming. Penampilan itu berpengaruh. Mungkin Bapak Ibu pernah ya melihat televisi, ya. Ini di antara penampilan seorang guru ada 4 ini minimalnya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat Mario Teguh, ya, yang Golden Ways begitu ya, Mario Teguh. Bagaimana penampilannya? Matching, ya, bersepatu, celana panjang, pakai kemeja yang rapi, berdasi, pakai jas pula, ya, meskipun nggak disisiri karena memang gundul ya, begitu. Tapi kan dia matching. Bedakan dengan gambar yang ini, yang saya bawa ini. Ini Bob Sadino, ya, Bob Sadino. Pinter, dia pinter, ya, pebisnis, kaya, ya. Tapi apa yang dia tampilkan nggak cocok ketika dia harus diundang ke universitas. Masih pakai katok pendek, tapi memang itu stylenya dia. Cuman kalau kita seperti itu kan ya nggak pantas toh. Begitu. Apalagi di lingkup pendidikan, sekolah, universitas, begitu, madrasah, ya jangan sampai seperti itu. Tetap berpenampilan sesuai dengan yang dituntunkan di situ. Biasanya memang kalau nggak ke sekolah, ke universitas ya pakai sesuatu yang tertutup. Ya. Kalau Bobadino karena di atas lutut ya, dia tidak menutup aurat begitu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, contoh juga gambar yang ini Pak Habibie, ya, presiden kita rahimahullah ya. Dia pakai yang rapi begitu. Ya. Jadi penampilan guru sangat berpengaruh terutama pada ketertarikan peserta didik karena ketika guru memasuki kelas semua mata tertuju pada kita. Ya. Benar enggak nih? Ya karena kan kita yang di depan, maka semua orang tertuju pada kita. Mulai dari sepatunya, bagaimana, semir apa enggak, begitu ya. Pakaiannya disetrika ataukah tidak, rambutnya, itu kalau yang enggak berjilbab ya, guru-guru mungkin non-muslim ya. Jilbabnya bagaimana, ya ini perlu diperhatikan. Ya. Aksesoris yang dia pakai, hingga cara guru di dalam berjalan. Ya. Ini diperhatikan. Apakah wangi ataukah tidak? Kan biasanya guru seperti itu kan. Guru laki-laki, wangi. Jangan sampai guru laki ambune rebus begitu ya. Jangan sampai ya wangi. Kalau laki-laki wangi boleh ya. Kalau perempuan ya wangi boleh, tapi di depan suaminya, anak-anaknya ya di rumah itu. Oke. Ini yang pertama. Penampilan guru yang kedua sebisa mungkin syar'i. Nah, tentu karena Bapak Ibu mengajar di sekolah Islam dan Bapak Ibu guru di situ semuanya Islam, ya, maka harus berjalan sesuai dengan koridor yang disyariatkan. Ya. Adalah sesuatu yang mesti, ya, kita harus sesuai dengan koridor. Baik itu dalam hal akidahnya, sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam muamalahnya, maupun pakaian yang melekat pada diri. Nah, kalau laki-laki sih nggak terlalu ribet ya. Memang laki-laki itu mudah, ya, begitu. Mau tidur misalkan kalau safar dia tidur di masjid ya oke. Perempuan tidur di masjid masih mikir-mikir itu, ya. Ya, gitu. Jadi sederhananya apa ya, dia pokoknya pakai menutup auratnya, pakai celana, pakai kaos atau mungkin pakai kemeja, badikan itu sudah sudah masuk dalam hal koridor
yang syar'i, ya. Tapi kalau perempuan ada yang lain, ya, dia harus berjilbab. Jilbabnya sebisa mungkin lebar, tidak membentuk lekuk tubuh, ya, tidak ketat, tampilannya warnanya tidak ngejreng banget begitu, ya. Karena bagi perempuan, ya, memakai pakaian yang syar'i itu tujuannya apa? Agar orang tidak tertuju pada kita matanya, sehingga bisa menundukkan pandangan. Bukan malah pandangan mereka tertuju pada kita, terutama bagi yang laki-laki memandang perempuan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, yang memang eh, orang lain tidak akan memandangnya karena pakaiannya gelap begitu dan lebar, tidak membentuk lekuk tubuh. Dan terutama yang perlu diperhatikan kalau dalam hal jilbab, jilbabnya itu yang syar'i, bukan jilbab yang, mohon maaf ya, yang sekarang tren, memang jilbabnya panjang, ternyata masih ada lengannya. Jadi untuk keluar lengan kita. Nah, ini apa ya? Sesuatu yang di tren bagi yang mereka membuat jilbab. Itu hanya tren, bukan pakaian syar'i. Itu pakaian tren begitu. Keluar di lengannya bisa keluar, ya seperti itu. Ya mungkin kalau untuk anak-anak ya nggak masalah, karena mungkin anak-anak kalau keluar, lengannya nggak keluar kan ribet. Tapi kalau perempuan yang ibu-ibu ya sebisa mungkin ya jangan sampai seperti itu. Nanti dikira ibu-ibu yang lain mungkin wali murid ya, dikiranya itu pakaian syar'i begitu. Pakaian yang sedang model di zaman sekarang dikiranya mau pakaian syar'i, nanti akhirnya mereka meniru. Padahal mereka baru belajar, harusnya diajari yang benar-benar syar'i. Ya itu silakan mau dipakai monggo tapi di rumah. Ya yang ada lengannya seperti itu. Ya. Nanti bagi ibu pengajian yang baru ngaji juga dikira itu pakaian yang syar'i, yang memang seragamnya pengajian. Jangan ya. Ajari mereka benar pakaian syar'i itu yang seperti apa. Bahkan ada lagi yang cadarnya atau jilbabnya butterfly begitu ya. Ada ombak-ombaknya begitu ya. Jangan ajari yang seperti itu. Pakai yang memang benar-benar syar'i. Gitu. Apa atau lagi ada cadar yang mohon maaf di sebelah sininya biasanya ada seperti anting ya, mereknya cadar itu karena premium, misalkan apa itu saya lupa ya, ada mereknya premium itu, jangan sampai seperti itu ya, bunyinya kerincing kerincing pula gitu ya, jangan sampai ya, syar'i begitu ya. Untuk bagaimana penampilan syar'i bagi ibu guru ya, silahkan nanti kajian Ustadz Andika ya, mungkin membahas tentang itu, atau setiap hari ada apa namanya mentoring dari Ustadz Andika, itu diperhatikan. Kalau bisa kita bertanya yang syar'i itu yang seperti apa ya. Karena apa? Karena tujuan kita selain kita memakai hal yang seperti itu, kita juga mendidik murid-murid putri kita juga dibiasakan melihat yang syar'i. Sehingga nanti ketika dia dewasa ya kelas 3, 4, 5 begitu, dia ingin apa namanya meniru ya begitu ya. Jadi seperti itu ya, ya sama seperti mungkin bapak ibu punya putra ya perempuan, melihat ibunya ketika keluar berjilbab, itu mereka ketika keluar juga akan berjilbab nanti ya, meskipun dia belum paham ya kenapa harus berjilbab, tapi ketika melihat itu seperti itu. Ada postingan itu saya pernah lihat, ketika anak kecil itu diberi sesuatu oleh orang lain maka dia sujud syukur. Ditanyakan, kenapa kamu sujud syukur ya, karena saya melihat ibu saya ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dia sujud syukur, maka dia sujud syukur. Padahal hanya melihat begitu. Maka harapannya bagi bapak dan ibu guru ya, pakai pakaian yang sesuai dengan syar'i, agar selain untuk diri kita sesuai dengan koridor syariat, juga mendidik putra-putri kita melihat sesuatu yang nyata, ini loh yang syar'i begitu. Demikian.
Terus yang ketiga, di antara penampilan guru itu sebisa mungkin sederhana, ya. Guru bukanlah artis, bukan juga SPG atau Sales Promotion Girl. Ya, dia ya guru, harus berperilaku dan berbuat sesuai dengan koridornya seorang guru. Berpenampilan yang menarik, yaitu memakai tata rias yang lebih natural. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat Tesi. Dulu kalau di RCTI kalau nggak salah jam 9 malam ada namanya Ketoprak Humor. Ya, saya sering lihat dulu waktu saya kecil SD. Ya. Salah satunya pelawaknya adalah Tesi. Ya. Dia di situ memakai pakaian wanita, tapi tangannya dia penuh dengan akik. Ya. Begitu. Zaman sebelum akik booming dia sudah pakai akik. Akiknya sayangnya nggak satu, tapi tank terendal di 5 jarinya itu. Ya ini tentu bukan yang sederhana. Kalau mau pakai cincin, silakan pakai cincin. Mau pakai akik, ya silakan pakai akik. Pakai satu aja, jangan semuanya dipakai koleksi misalkan. Pakai jam tangan satu aja, jangan dua. Nanti seperti wasit ya, seperti itu. Ini sederhana. Dan juga berarti nggak boleh dandan, ya silahkan dandan, tapi yang natural. Nah, ini pernah kejadian Bapak Ibu, ya. Jadi di sekolahnya istri, Imam Muslim, waktu itu ada pembinaan dari Ustadz Abu Ammar untuk guru TK dan SD waktu itu. Intinya ketika di sekolah boleh Anda berdandan karena ngajarnya cuma anak-anak SD, TK, ya, anak kecil, anak-anak SD. Tapi pakai pakaian yang syar'i. Mendapatkan kata-kata boleh berdandan, tapi dia salah dalam memahami maksud dari berdandan ini. Ya dandannya yang natural maksudnya. Ternyata enggak, ada guru-guru yang mau menornya nemen begitu. Ya saya nggak tahu sendiri, saya diceritain sama istri. Ya menor. Bukan berarti kalau boleh akhirnya menjadi menor. Akhirnya loss begitu ya, enggak. Dia pakai eyeshadow begitu ya. Terus lipstiknya tebel banget, bedaknya seperti pupuran dengan batu bata begitu, misalkan enggak, jangan sampai seperti itu ya, natural, tidak pakai bedak tipis-tipis begitu ya. Nah saya seperti yang di bank yang memang tebel, memang dia kan sampai sore ya begitu, yang sederhana. Ini karena salah dalam memahami kata-kata. Boleh itu bukan berarti lost control begitu ya, boleh tetap dalam batas koridor yang dibenarkan begitu. Ustaz bilang begitu, tapi guru nompone salah tompo ya, nggak bisa menerima itu, mencernanya dengan baik. Akhirnya jor-joran menornya itu seperti itu ya. Ya ini tentu tidak diperbolehkan yang demikian. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang keempat di antara penampilan seorang guru yaitu harus serasi. Jadi cara berpakaian adalah hal yang sangat penting yang itu mencerminkan kepribadian seseorang. Maka dari itu seorang guru perlu mengerti tentang grooming yang baik. Ya. Belajar di situ. Kebetulan pelajaran saya waktu itu ada pelayanan prima ya di sekolah saya. Di situ disebutkan bagaimana grooming yang baik. Tentu karena itu buku umum ya,
saya tidak mencantumkan semuanya, tapi saya tambahkan sesuai dengan yang syariat, begitu. Artinya kalau harus berjilbab, jilbabnya yang rapi, yang panjang dan lain sebagainya. Ya. Kalau pakai sepatu, ya jangan pakai yang hak tinggi, begitu. Pakai yang biasa aja. Ya. Jelaskan dari sisi kesehatan misalkan, itu nanti nggak bagus loh kesehatan di kakimu. Nah, yang seperti itu mungkin mereka bisa menerima daripada mungkin langsung dalil misalkan, ya. Apalagi kita guru biasa yang memang dalilnya juga nggak gitu paham banget begitu ya. Intinya dijelaskan bahwa ini dan seterusnya. Ya. Jadi terkadang memang kita perlu membaca buku yang mungkin kadang kalau kita pelajaran apa begitu bukunya memang nggak sesuai dengan syariat, ya sudah kita tampilkan sesuai dengan syariat. Misal panjenengan guru IPA begitu ya, di situ ada bumi mengelilingi matahari. Ya, coba dibuka bukunya Ustadz Ahmad Sabik yang matahari mengelilingi bumi. Nah, kompromikan mana yang benar ya, tentu yang sesuai dengan dalil yang benar ya, maka dijelaskan. Itu perlu demikian. Jadi murid harus mengerti mana yang benar, bukan sekedar belajar saja, tapi belajar yang benar. Gitu. Jadi ini penampilan dari seorang guru, ya rapi, dari pakaiannya, disetrika, wangi, ya. Terus perhatikan pula nggak ada mungkin kancing yang terlepas, ya ini rambutnya juga disisir. Lalu syar'i, ya benar-benar sesuai dengan syariat, baik jilbabnya sampai ke bawah, dan juga yang laki-laki juga demikian. Lalu sederhana, silahkan berdandan, tapi yang natural, yang sederhana, nggak usah terlalu menor begitu. Ya. Lalu serasi, ya antara atas dan bawah warnanya matching. Biasanya mungkin yang matching ya celana hitam, atasannya apapun tetap matching. Begitu ya. Begitu. Sepatunya juga sepatu yang biasa semestinya, jangan haknya yang terlalu tinggi, begitu, yang tinggi. Aksesorisnya yang biasa, nggak usah berlebihan. Pakai jam, pakai cincin, pakai cincin, tapi cukup satu, jangan banyak yang jadat. Ya, ini. Lalu dalam hal kedisiplinan seorang guru, ya, ya tentu guru perlu disiplin. Sebagaimana kita juga sering mendisiplinkan murid-murid kita yang nggak tertib, ya, yang nggak tertib. Yang pertama yang perlu diperhatikan dari seorang guru dalam hal kedisiplinan, jangan sampai guru itu salah kostum, ya. Kalau di sekolah umum, ya, ini guru itu ada beberapa kostum yang banyak, kadang nggak terpakai juga, ya. Apalagi guru olahraga itu nggak pernah pakai kostum yang seragam, ya, karena memang ngajarnya olahraga, jadi ya dapat seragam ya kadang nganggur, dipakai di hari-hari tertentu itu pun nggak setiap hari akhirnya, begitu. Yang lainnya pakai PGRI, dia tetap pakai pakaian olahraga. Kenapa? Karena memang dia ngajar olahraga, masa pakai pakaian PGRI kan juga nggak cocok. Ya. Di antara kostum guru itu biasanya kaki, ya, atau baju safari yang warnanya coklat. Ada yang coklat gelap, ada coklat muda, setiap daerah beda-beda. Zaman dulu coklat gelap, zaman sekarang ganti coklat muda, terus kadang kembali lagi ke coklat gelap lagi, ya. Itu juga diperhatikan juga bednya, itu kalau ada bed, ya, sebelah kanan ini apa, sebelah kiri apa. Ada juga kostum PGRI, ya, yang putih, ada lambangnya apa itu ya, Garuda apa itu, putih ya, yang putih pokoknya, ya. Ada juga pramuka, ini enggak setiap bulan pakai loh ini pramuka ini, tapi kadang ada ketika mungkin hari pramuka ini kita disuruh pakai. Lalu korpri yang warnanya biru hijauan, ya, biru. Ya. Ada juga batik tenun itu kalau di
Jawa Timur, entah di Jawa Barat, entah ada yang seperti itu. Jadi ada hari di mana dia harus memakai pakaian tradisional di sana. Kalau di sini kan terkenal batik tenun ikat ya, begitu tenun ikat. Ya maka kita harus pakai batik tenun. Itu biasanya setiap hari Kamis kalau nggak salah ada batik tenun suruh pakai. Ya. Dan di sini kan 5 hari. Hari Senin itu keki, Senin Selasa itu keki, Rabu itu putih hitam, ya. Hari Kamis itu batik tenun, Jumat itu biasanya sesuai selera kita apa, ya. Kalau nggak salah di Jawa Barat itu gubernurnya pernah bilang silahkan memakai pakaian brand asli di sana, begitu, ya. Sehingga mempasarkan produk lokal kita, sehingga kita bangga dengan produk-produk lokal. Eiger itu jangan dikira itu produk luar, itu produk Indonesia loh, itu produk Bandung gitu. Itu kan memasarkan produk-produk lokal, ya seperti itu. Ya, kesalahan menggunakan kostum termasuk bentuk pelanggaran kode etik guru karena memang penggunaan kostum itu kalau di sini yang saya ikut provinsi itu ada aturannya dari provinsi, sudah ada peraturan tentang penggunaan kostum guru, ya. Ya mungkin di Jawa Barat ada sendiri juga, ya sama paling tidak. Bagaimana anak ada kostumnya sendiri, Senin pakai ini, Selasa ini, Rebu ini, Jumat ini, ya Kamis ini. Nah ini sama, guru pun juga ada hal yang demikian. Ya. Tentu beda kalau di Jawa Timur ini saya lihat di Kediri, sekolah-sekolah yang ikut dinas dengan sekolah-sekolah yang ikut depak itu beda. Kalau sekolah-sekolah yang ikut depak, Senin, Selasa, Rabu itu putih hitam. Ya. Sehingga kalau mungkin Bapak Ibu melihat Senin kok masih pakai putih hitam, itu biasanya guru-guru yang depak ya, MTS, MAN, itu MI, itu seperti itu. Pakai itu. Tapi kalau yang keki itu biasanya ya memang pegawai kedinasan dan juga guru-guru sekolah yang ikut dinas. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kesalahan menggunakan kostum ini nanti bisa mengakibatkan ketidakdisiplinan guru. Ya. Karena guru dituntut untuk disiplin dan menaati peraturan kepegawaian yang telah ditentukan sesuai edaran dari kepala cabang dinas tentang penggunaan seragam dinas. Jadi ada memang aturan tertentunya seperti itu. Yang kedua, dalam bentuk kedisiplinan guru kurang bisa mengatur waktunya. Ya. Ini kalau di buku sebenarnya korupsi waktu, tapi saya jadikan satu, yaitu kurang bisa mengatur waktu. Di antaranya ya dia masuknya nggak tepat dengan waktunya, terus juga sering izin misalkan, ya. Terus bahkan mungkin nggak masuk di kelas. Kalau di sekolah umum itu godaannya banyak, godaannya banyak. Kenapa? Kadang kita mau sekelas, ada orang demo masak, demo alat masaknya. Ya sudah, kadang guru-guru perempuan itu biasanya menunggu apa? Menunggu nyoba nyicipi makanannya. Meskipun toh nanti nggak beli alat masaknya, begitu. Itu. Ya. Kadang memang alasan-alasan yang memang bukan kita yang buat, tapi memang ada aturan kita harus ikut MGMP. Ya. Kadang MGMP itu juga pas di hari kita ngajar, ya. Jamnya pas penuh-penuhnya. Gitu. Kadang juga ada KKG, ya kelompok kerja guru. Ya. Kadang kalau kepala sekolah ada rapat MKKS, ya begitu ya. Banyaklah pokoknya begitu. Kadang juga pelatihan-pelatihan itu pas nabrak dengan jam ngajar. Ya. Kalau yang seperti ini memang di luar kendali kita ya. Tapi yang memang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Ya. Workshop juga itu kadang ya pas KBM, diklat pun juga seperti itu. Ya, kami di SMK itu hampir waktu
tahun ajaran semester kemarin itu sering mengadakan guru tamu. Ya, guru tamu. Karena memang dituntut untuk mengadakan guru tamu. Untuk guru, bukan untuk siswa. Guru mengundang guru tamu belajar di situ. Ya, salah satunya kita mengundang dari Radio Andika waktu itu. Itu jam-jam ngajar, tapi memang ya ada surat tugas khusus kita harus ikut guru tamu tadi. Ya sudah, akhirnya ya kita tidak masuk kelas. Tapi diberitahu di situ yang guru yang ikut ini silahkan memberikan tugas kepada siswanya biar nggak rame, biar nggak keluar kelas dan seterusnya. Ya kadang juga pas jam ngajar ternyata kepala sekolah mengajak rapat dinas begitu ya. Ya itu nggak masalah karena memang ada udzur yang memang kita nggak mampu untuk menolaknya. Begitu. Dan namanya kepala sekolah ngajak rapat masa kita saya lebih penting kan ngajar kan juga nggak bisa gitu. Ya. Jadi guru mesti berperilaku secara profesional di dalam melaksanakan tugas untuk mendidik mereka, melaksanakan dalam hal mengajar mereka, perlu juga membimbing mereka, mengarahkan mereka, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Jadi ini termasuk dari kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka ketika ada waktu luang itu manfaatkan waktu luang itu dengan penuh disiplin. Ya, jadi misalnya waktu luang kosong ngapain ya? Oh bikin RPP aja. Orat-oratan dulu. Ya meskipun nanti belum dimasukkan di komputer, orat-oratan dulu. Waktu luang nih ngapain nih? Oh ya, saya tak baca-baca buku untuk besok ngajar lah. Kira-kira saya harus nambah buku apa nih? Jadi kalau kita ngajar pelajarnya ini bukunya ada, ya jangan cuma di buku dok, cari referensi buku lain yang sesuai dengan pembelajaran kita. Apa tujuannya? Untuk memperkaya informasi, ya, memperkaya pengetahuan kita, sehingga kita bisa memberikan yang lebih juga kepada anak didik. Ya, saya ingat perkataan Ustaz Andika waktu beliau di Kediri, ya orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu, begitu. Apalagi yang diberikan itu sama seperti yang punya anak didik miliki. Bukunya satu yaitu tok, gurunya ya itu tok, sama saja. Kalau bisa guru memperkaya dengan buku-buku yang lain, ya, gitu. Oke. Ya, jadi kalau bisa atur waktu yang memang benar-benar diatur dengan sangat baik, ya. Kecuali yang di luar kendali kita. Ya, seperti ini, MGMP, KKG, pelatihan, workshop, diklat. Nah, kalau di sekolah kami, ya, jadi MGMP dan lain sebagainya itu dilakukan di hari Sabtu. Jadi Sabtu meskipun katanya memang libur 5 hari kerja, kan kadang juga MGMP ada. Tapi MGMP kan memang nggak setiap Sabtu, tapi kan 1 bulan paling tidak ada MGMP sekali. Ya. Demikian. Gitu. Kadang rapotannya juga pas hari Sabtu, ya juga masuk juga. Ya, demikian. Ya. Ada juga pelatihan yang harus 5 hari atau 6 hari, ya sudah Sabtu masuk ya masuk. Kadang-kadang kalau pelatihan kan kita ngikuti pelatihnya bisa ke Sabtu ya sudah kita ikut Sabtu begitu. Ya, demikian. Ya, Masya Allah di SD Anida ini, ya, misalnya saya bisa ngajar Kamis pagi, ada pagi diluangkan waktunya untuk belajar. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Ya, di saat yang lain tidak bisa mengatur waktunya, tidak bisa meluangkan waktunya untuk belajar, tapi di sini meluangkan waktunya untuk belajar. Ya, karena guru juga dituntut untuk belajar. Yang ketiga, sering izin. Ya, izin itu boleh. Ya, karena memang dalam kepegawaian guru boleh membuat cuti. Ya, cuti apa ya macam-macam, mungkin cuti melahirkan, ini kan di luar kemampuan, ini waktunya melahirkan masa kita nggak boleh cuti. Nah, ini ada cuti melahirkan. Waktu itu saya pernah ngajar tentang kepegawaian, saya baca di situ undang-undang kepegawaian, intinya guru boleh cuti. Di situ guru itu ada cuti tahunan. Cuti tahunan itu setahun
setahun itu waktunya 12 kali, 12 hari cuti ya, dalam setahun itu. Ya silahkan mau diambil langsung 12 hari ataukah diambil 3 hari dulu terus nanti bulan apa 3 hari dulu. Nah ini ada cuti tahunan namanya. Tapi guru mengajukan, jangan tahu-tahu pokoknya pas aku tak cuti saya nggak masuk, nggak seperti itu. Tetap mengajukan cuti ya, izin kepada atasan saya mau cuti ini karena mungkin saya mau pulang kampung misalkan begitu, karena rumahnya bukan Subang tapi rumahnya mungkin Jawa Tengah misalnya ya, mungkin seperti Ustadz Andika rumahnya Kediri gitu, saya mau cuti dulu pulang ke Kediri gitu ya. Terus ada cuti apa namanya besar, biasanya cuti haji itu cuti besar ya. Jadi kita harus mengajukan cuti di situ. Ada cuti sakit, karena memang sakit harus dirawat di rumah sakit yang belum tentu kapan sembuhnya. Mesti semisal stroke misalnya ya. Terus ya ini teman-teman kami ada yang stroke ya. Jadi ya pakai surat izin tadi, surat keterangan dokter, izin sampai stroke-nya sembuh. Ini sudah hampir 2 tahun lebih nggak masuk. Ya. Karena stroke nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sakit. Ada juga cuti melahirkan. Ini bagi ibu guru ya. Kalau di Undang-Undang Kepegawaian itu maksimalnya 3 kali cuti melahirkan untuk putra 1, 2, 3. Adapun putra keempat, walau alam kok nggak ada keterangannya. Gitu. Dan waktunya 1 bulan sebelum melahirkan, 1 bulan setelah melahirkan. Itu bertotal 3 bulan cuti. Ya. Tapi yang aturan baru ini katanya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Toh meskipun itu aturan kadang juga bisa karena namanya dengan keluarga sendiri ya di sekolah itu ya kita bisa mengajukan cutinya pas setelah kelahiran langsung 3 bulan itu juga tidak mengapa. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Finlandia itu malah dia boleh cutinya 6 bulan. Ya, yang pernah saya baca bukunya tentang orang Indonesia yang kerja di Finlandia dia cutinya 6 bulan. Ya. Atau mungkin izin karena rapat. Atau rapat kan nggak setiap hari kan, nggak setiap pekan kan. Ya. Maka ini boleh seperti ini, silakan. Guru yang sering izin dan hanya memberikan tugas kepada siswa itu menjadikan pembelajaran kurang efektif. Ya. Siswa itu loh, kalau jenengan kasih buku suruh membaca sendiri itu loh mereka nggak paham. Apalagi dikasih tugas, membacanya aja sendiri kadang nggak paham kok. Begitu kalau langsung kasih tugas, bingung mereka. Begitu. Ya. Atau pelajaran cuma pelajaran umum, mereka nggak paham. Begitu. Kadang begitu. Baca sendiri kadang nggak paham. Ya. Maka guru yang profesional itu selalu memikirkan peserta didiknya. Ya, jadi kalau ada peserta didik yang bingung itu nggak ditinggal, tapi nyapo ya kok nggak bisa ya anak saya ini. Apakah saya yang kurang bisa mengajar, ataukah pengajaran saya terlalu cepat, atau amanah yang belum paham saya pahamkan di situ. Ya. Jadi ya, kalau butuh buat peraga, dia akan bikin peraga. Kalau memang gaya belajarnya anak itu harus visual, ya begitu. Adapun yang audio aja cukup mendengarkan dia paham ya nggak masalah. Tapi kalau yang perlu visual kasih tontonan, ya kasih pula mungkin peragaan langsung. Kalau yang dia kinestetik ya sudah langsung aja belajar di ruangan, di luar ruangan gitu. Ya. Dan dia akan menempatkan tugas dan tanggung jawabnya pada porsi yang utama. Ya. Nah ini kalau mohon maaf ini guru di sekolahan itu yang PNS itu disuruh ikut CGP, ya calon guru penggerak. Ya. Jadi guru penggerak itu guru itu nanti dipromosikan dengan dia ikut CGP itu akan lebih mudah dipromosikan jadi waka, jadi kepala sekolah, jadi pengawas karena ada nilai plus di situ. Tapi yang pernah saya lihat ada guru yang ikut CGP itu tugas utamanya dia sebagai pendidik itu keder, artinya tidak bisa terlaksana dengan baik, sering ditinggal, cuma tugas begitu. Gurunya kalau pengen mengambil hatinya anak-anak, aja selfie ya, akhirnya itu cara mengambil hati anak-anak, tapi
tugas itu sering nggak terlaksana dengan baik dalam hal dia mengajar. Ya, tentu ini nggak benar, ya, begitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, padahal itu bukan porsi yang utama dia ikut JGP. Tapi memang kadang itu tuntutan dari kepala sekolah. Ya. Tapi pertama kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan dia harus punya semangat dan niat untuk mengantarkan anak didiknya menguasai kompetensi tertentu. Karena kita ngajari orang itu masa depannya yang harus dipikirkan begitu. Maka perlu benar-benar mengajarnya dia dengan penuh semangat, mendidik dia dengan baik, ya, tidak sering izin ketika ngajar begitu. Terus yang keempat, di antara bentuk ketidakdisiplinan guru yang perlu diperhatikan adalah terlalu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya, misalkan, ya, kadang memang perlu adanya e-presensi juga di HP, ya. Terus ada juga bentuk pelaporan berbentuk foto terkadang di beberapa aplikasi, ya. Jadi memang demikian kadang begitu, ya. Apalagi seperti saya ini pada semester ini didapuk atau diberi tanggung jawab untuk mengelola medsosnya sekolah. Ya namanya medsos ya harus bergelut dengan handphone, ya. Lagi medsos yang sekarang digandrungi anak muda seusia anak-anak SMK itu Instagramnya sudah, berarti guru harus bisa Instagram. Ya. Nggak mungkin dong ketika anak didiknya Instagram, kita nguploadnya di Facebook. Nggak akan ada yang baca, begitu. Ya. Maka ya akhirnya guru ketika mengajar memfoto anaknya ketika belajar. Kadang juga memfoto sesuatu yang penting untuk diupload di Instagramnya. Ya tujuannya apa? Memang mengaktifkan media sosialnya, itu tugas saya begitu. Ya. Sibuk dengan handphone atau laptop dalam pembelajaran bukan sikap seorang guru yang baik dan benar. Kecuali memang jika HP atau laptop tersebut memang digunakan sebagai media pembelajaran. Ya, saya sendiri mengajar mapel pilihan, ya, di jurusan saya. Mapel pilihan itu ya, saya mengajar tentang teknologi yang terbaru. Ya, saya mengajarnya dengan menggunakan Google Workspace yang saya ajarkan ke Bapak Ibu, ya. Ya sudah, saya ngajari dia Google Dokumen, saya ngajari dia Google Slide, saya ngajari dia Google Drive, saya ngajari dia email begitu, ya. Itu saya nggak pakai laptop, saya pakai HP saya, link saya berikan ke dia di grup, dia pun juga lihatnya pakai HP dia, ya, karena memang itu yang cepat untuk dia mendapatkan informasi daripada harus membuka laptop. Ya, karena lebih harus butuh tambahan jaringan internetnya, kalau jaringan internetnya pas memadai, kalau enggak, akhirnya ya sudah, pembelajaran pakai HP terkadang. Saya nggak pernah pakai LCD, anak-anak suruh pinjam LCD, enggak, tapi saya pakai HP. Saya pun juga ngajarnya pakai HP. Jadi masuk kelas, saya nulis jurnal, saya buka HP, anak-anak sekarang kita belajar ini, gitu. Ini linknya, silakan dilihat. Ketika saya ngasihkan gambar, ya saya cari dulu di Google, gambarnya seperti ini loh, cah gambarnya. Begitu. Ya memang, ya itu tuntutan, ya di zaman sekarang, ya. Guru harus bisa juga, ya. Jadi menyederhanakan apa yang harusnya pakai laptop di HP, itu cukup, ya, begitu. Kecuali memang untuk ngetik-ngetik, maka lebih mudah memang di laptop. Tapi setelah itu saya pindah ke Google Slide, ke Google Dokumen, sehingga saya bukanya bisa dari HP, begitu. Ya. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika guru, ya, di dalam mengajar, dia harus disiplin waktu, ya, disiplin waktu, disiplin dalam hal pakaiannya, ya, disiplin pula dalam hal agar tidak sering izin, ya, agar tidak terlalu sibuk juga dengan handphonenya masing-masing. Kecuali memang itu digunakan sebagai media mengajar, anak juga digunakan sebagai media belajar, ya maka perlu pakai HP, boleh, ya. Bukan berarti dilarang. Kalau dulu mungkin zaman 2013, 14, 15 itu yang bawa HP ketika pelajaran dikumpulkan. Akhirnya anak belajarnya apa? Manual. Jadi guru nerangkan di depan tulis. Kadang kalau gurunya malas nulis, ya tulis di ngarep, gurune tengok-tengok, ya, duduk-duduk manis.
Yang nulis tetap anak didiknya. Yang lain yang nulis di papan ini akhirnya nggak ada kesempatan untuk nulis di bukunya, begitu. Ya, makanya akhirnya karena sekarang ada handphone, ya mereka nulisnya mudah. Kadang ketika penjelasan di papan mungkin malas nulis, ya sudah ada slide yang diambilkan guru, ya guru, anak tinggal memfoto, begitu. Sayangnya fotonya itu ya sudah hanya sekedar memfoto, nggak dibuka lagi galerinya. Akhirnya ya sudah bilang percuma tak berguna, begitu. Ya ini juga kelemahan, ya begitu. Ya ini mungkin yang saya sampaikan, saya stop sharing dulu, ya. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Kita masih bahas tentang 2 poin, ya, yaitu tentang kedisiplinan guru dan juga penampilan guru, ya. Kita belum membahas yang 3, 4, 5, 6, 7, ya. Insya Allah kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Kita di sini 6 bulan. Wah, Masya Allah, ya. Masya Allah. Itu libur cutinya guru perempuan, Zat. Masya Allah, 6 bulan nih. Sama seperti Finlandia berarti. Masya Allah. Kalau badai nanas itu berarti orang ngancar ini. Orang ngancar ini. Orang wates nih. Badai nanas. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Subang juga batik nanas, Pak. Gimana, Zat? Di Subang juga batik nanas. Iya, tak? Iya. Kayak gimana itu fotonya, saya belum tahu. Oh, nanti dikirim fotonya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Di PNS di sini batiknya batik nanas. Oh gitu ya? Oh, belum tahu. Kayak gambarnya nanas gitu, San? Ya, iya, emang gambar nanas. Kenapa kok nanas? Ya Filosofinya karena apa? Subang kota nanas. Hah? Karena Subang kota nanas. Oh iya, tak? Iya. Oh, itu dari ngancar kok banyak nanasnya, dapat orang Subang, dapat nanas juga. Ya Allah. Kan Ya Allah. dulu Ngancar sebelum jadi nanas kan sapi. Oh iya, tak? Iya, yang di Oh, kecamatan itu kan dulunya sapi. oh nggak tahu saya. Saya tahunya ya sudah langsung nanas itu. Itu. Ya. Oke, pertanyaan di sini dari Win Irmansyah Tehwin. Penanganan untuk indisipliner guru tepatnya seperti apa? Ya, dinasihati dulu, ya. Karena kalau di sekolah kami, ya, itu ada dinasihati dulu, ya. Sekali, 2 kali. 3 kali kok tetap seperti itu, SP1. Ya kan ada. Nanti maksimal sampai SP2 kalau nggak salah. Ya sudah, setelah itu urusan dari yang kebijakan dari manajemen sekolah bagaimana. Apakah dikeluarkan ataukah bagaimana dikurangi jamnya, ya, atau yang lainnya, ya. Nah, tentu biar guru ini tepat waktu juga, nggak indisipliner, ya kita sebagai guru senior juga harus memberikan contoh kepada guru muda yang tepat waktu juga, ya. Jadi saya ingat perkataan Setandika dulu waktu di Kediri, ya, kepala sekolah itu tidak hanya bisa nunjuk, tapi kalau bisa menunjukkan, kan begitu. Minta gurunya tepat waktu, kepala sekolahnya baru datang jam 8 misalnya, begitu ya. Tapi memang ada tempat-tempat tertentu, waktu tertentu terkadang memang telat, ya karena urusan dinas, harus ke mana, ya ngurusi perizinan, mungkin kadang begitu. Tidak disiplin, yang paling harus dihindari apa contohnya? Ya contohnya ini, sering tidak masuk kelas, ya, ini perlu dihindari, ya. Karena kalau sering nggak masuk, terus anaknya cuma dikasih tugas, ya, nanti dapat apa? Dialihkan ke guru yang lain juga masih ngajar, begitu loh. Ya, begitu. Dan mungkin jangan sampai tidak masuk kelas, ya. Harus bisa mungkin sering masuk kelas untuk memang ngajari itu. Ya, kalau di buku ini ada guru yang tidur dalam kelas, ya. Jarang sekali ya guru tidur dalam kelas, ya, untuk sekarang, ya. Kalau dulu mungkin iya ada, ya. Terutama mungkin waktu menjaga ujian, ya, itu guru tidur karena jaga ya kadang ngantuk gitu.
kadang guru akhirnya bawa apa koran itu untuk baca, kadang yang perlu ngobrol, makanya pengawas itu kadang sekarang pengawas ujian itu 2, gunanya apa, biar ada guru teman untuk ngobrol, gak dewean ngantuk gitu. Kalau di sini juga ada tulisnya merokok dalam kelas ya, alhamdulillah ya, untuk sekolah-sekolah Islam guru nggak merokok ya, begini. Ya. Ya, itu. Kadang susah jika sudah ada urusan keluarga. Gimana kira-kira? Nah, ini saya punya tip dari Gus Yus ya, Ustaz ya, dari Ustaz Yusron. Jadi waktu itu Ustaz Yusron ngajar di Tirmidzi. Murid-muridnya itu ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Nah, yang sudah berkeluarga anaknya kecil-kecil, ya, masih muda, keluarga muda. Dia izin, Ustaz izin, anak saya sakit. Ustaz izin, saya ngantar istri ke sini. Ustaz izin begitu. Ada beberapa begitu. Maka Ustaz Yusron jawabnya, kalau memang urusannya sering izin karena keluarga, tentunya saya lebih banyak izin. Kenapa? Anak saya 9. Anak saya 7, sorry. Anak saya 7. Tentu saya lebih banyak izin harusnya. Ya. Karena anak saya 7. Ya. Yang satu sekolah, yang satu mungkin sakit, yang satu. Kalau memang urusanmu anak, tentu saya lebih banyak izin. Begitu. Kenapa anak saya 7? Antum malah anaknya masih 1. Kok ya repot mau banget begitu. Gitu kan sama Ustaz Yusron. Gitu. itu caranya. Ya. Ya. Jadi misalkan kayak Ustaz Adim gitu, ada muridnya yang izin, tentu kalau izin saya lebih banyak izin, kenapa? Putra saya 9. Begitu, putra saya 9. Ya, ya demikian. Ya. Jadi itu caranya. Urusan keluarga, memang boleh urusan keluarga, tapi yang bagaimana begitu ya. Soalnya kalau memang anaknya sakit, nah, antar ke rumah sakit, antar ke dokter, selesai kasih obat, pulang ya sudah, karena dia sudah pulang di rumah ya sudah sama ibunya gitu. Ya. Ya sebisa mungkin tidak. Karena kan kita pun juga enggak ya itu dan tahu skala prioritasnya gitu. Apalagi kalau kita sebagai guru yang laki-laki ya tentu mungkin masih bisa ya dihandle sama istri. Tapi kalau yang sudah istri begini ya walau alam ya. Tapi bukan berarti saya bilang gini akhirnya jadi jurus untuk izin begitu ya. Jurus untuk izin. Ya kalau misalkan ada anak di rumah ya udah bawa ke sekolah. Itu saya sering bawa ke sekolah ya. Tiap hari malah dari anak saya yang pertama sampai yang kedua bawa ke sekolah. Ya, ngajar bawa anak boleh nggak boleh gitu kata saya suruh boleh ngajar bawa anak boleh gitu. Cuman ada waktu tertentu yang memang kadang anak dititipkan karena mungkin ada dinas ya kadang begitu ya. Oh di sini juga oh masya Allah ya boleh gitu. Demikian seperti itu ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Oh, iya kan katanya ada yang sudah suami istri dari satu di situ ya. Itu ya. Itu salah satu trik juga ya. Biar sama-sama di situ. Gitu. Biar nggak mencar satu sana satu sini, nanti liburnya nggak bareng, akhirnya nggak bisa liburan gitu. Ini satu trik gitu. Ya, boleh. Saling mengenal, ya boleh. Jadi, bagus. Ya. Oh ini bojone Pak Kai. Oh ini uh, istrinya Pak Kai. Gitu. Ya. Oh ini suaminya Ibu Kai begitu ya boleh. Ya. Kita mempererat hubungan kekeluargaan itu bagus. Ini yang sering bilang di masyarakat yang sekarang, ya terutama guru-guru muda, guru-guru sepuh itu ya masya Allah ya. Saya lihat ibu saya dulu ketika tanya tentang bu ini, oh putrane kayak loro sampai tahu namanya sampai tahu saiki cek kuliah mungkin saiki lulus paling begitu sampai tahu seperti itu ya. Itu zaman-zaman dulu ya. Zaman sekarang kadang nama anaknya gurunya lupa sudah, apalagi lama nggak ketemu itu sudah lupa, apalagi anaknya piro lali gitu main dia lali gitu. Bahkan sampai tahu ceritanya juga macam-macam. Kadang memang seperti itu bedanya karena apa, kita sekarang sudah disibukkan dengan dunia handphone kita, dunia maya kita masing-masing, sehingga ya sudah kadang ada pertemuan reuni itu ya ada aja alasannya begitu ya, ini kita ya. Tapi kalau zaman dulu ada reuni wow semangat ya. Allah taala alam ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan?